Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ibadallah, ayah bunda jemaah sekalian dimanapun berada, Rabbi a'udzubika min hamadati syaitin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma iftah lana qulubana walhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda jemaah sekalian dimanapun berada, ngobrol perkara akhlak bersama saya Ustadz Oren. Alhamdulillah, kita lanjutkan episode kajian kita di bulan Ramadan ini. Kita akan berbicara tentang sittatu asya'in tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang akan menghapus amal kita. Setiap kita umat Islam pasti melakukan ibadah. Minimal kita melakukan ibadah sunnah, kalau bukan yang wajib. Yang jelas intinya, semua kita orang-orang Islam ya dianjurkan, bahkan Allah juga berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk tunduk menyembah kepada aku. Salah satunya apa? Dengan taat kepada perintahnya, dan itu mendapatkan pahala ganjaran. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini ada balasannya dari Allah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebiji zarah kebaikan kita lakukan, ada pahalanya. Sebiji zarah keburukan kita lakukan, ada dosanya. Pertanyaannya, apakah semua ini akan kita dapatkan ketika melakukan kebaikan ibadah, ketika sudah bersyahadat? Ternyata ada suatu hal yang menyebabkan amal-amal kita itu sia-sia bagaikan debu beterbangan tanpa bekas, bahkan hilang pahala. Kita sholat, ayah bunda, ada pahalanya, tapi pahala sholat hilang hanya gara-gara 6 perkara ini yang kita lakukan. Yang kedua, kita puasa. Hari ini kita berpuasa, hilang pahalanya kalau kita lakukan yang 6 ini. Kita sedekah, zakat, infak, hilang pahalanya kalau kita lakukan yang 6 ini. Apa sih yang menggerogoti, mengambil, mencuri kebaikan amal-amal kita ini? Yang 6 perkara ini apa sih? Nah, ini yang mau saya bahas ayah bunda jemaah sekalian. Mudah-mudahan kita tidak masuk dalam kategori yang 6 ini, ya. Karena bagaimanapun demi Allah, ya, saya harus sampaikan, usikum wa nafsi bittaqwallah. Saya menasihati diri saya, ya, bagaimanapun kita manusia, kita berikhtiar dan berusaha untuk menjadi lebih baik daripada hari kemarin, tahun kemarin, Ramadan kemarin. Yang pertama, kata Rasulullah, yang akan menghapus amal kita adalah al-istighalu bi uyubil khalqi. Sibuk dengan aib orang lain. Sibuk dengan kekurangan orang lain. Sibuk dengan cacat orang lain. Kalau bahasa pepatah kita, semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Ini terjadi hari ini. Ya, kita tunjuk orang satu, 4 kesalahan kita. Lebih berdosa siapa? Kita. Tapi realita, kenyataannya, Allahu Akbar. Makanya saya waktu awal ya kembali lagi ke Jakarta, saya tinggal di Bogor dan saya naik kereta saat itu dari Bogor, Cilebut, Bojong Gede, naiklah ibu-ibu. Ya, beliau nutup aurat. Ya, sedih juga saya mendengarnya, 3 orang naik karena berdiri. Saya juga berdiri saat itu. Ya. Saya berpakaian santai, dan ketika itu ibu ini bertiga bercerita tentang temannya. Saya mendengarkan, dan kuping saya, telinga saya merasa panas mendengarkan itu. Ya, sampai ada yang mengatakan di antara mereka, dia pakainya norak begini. Dari Bojonggede sampai beberapa perjalanan, akhirnya saya nggak tahan. Apa kata saya? Bunda, dari mana bunda? Ya, yang satu kaget,
menoleh ke saya dan mengatakan, kenapa nanya? Enggak, mau nanya aja Bunda. Kami dari majelis taklim, kami dari pengajian. Kalau dari pengajian kenapa ceritain orang Bunda, temannya? Nggak ada urusan dengan kamu. Dia marahin saya, emang kamu ustad? Ternyata dia nggak tahu saya ustad karena saya nggak ada jenggot. Ini masalahnya. Akhirnya saya sampaikan, Bunda, kita dengar pengajian hampir dalam seminggu sekali mungkin. Tapi kita ceritakan kawan, pahala kita hilang Bunda. Yang satu lagi mengatakan, jangan sok-sok tahu deh. Kalau lo bukan ustadz, jangan ceramah di kereta api. Bukan masalah ustadz atau tidak. Saya ini mahasiswa. Saya sampaikan saat itu, saya ini mahasiswa, saya bukan ustadz. Tapi saya berkewajiban untuk menyampaikan kepada Bunda, ada 6 perkara yang menghapus amal kita. Di antaranya apa? Sibuk dengan aib orang lain. Percuma Bunda ikut pengajian, percuma Bunda sholat, ibadah. Hilang pahalanya. Terdiam mereka. Akhirnya saya ceramah di antara stasiun ke stasiun. Mereka turun duluan, karena saya pas di Tanah Abang turun, terakhir. Mereka minta nomor WA saya, dan akhirnya mereka tahu, dan sekarang mereka ngundang saya rutin ke majelis mereka. Alhamdulillah, ibu pengajian itu tidak lagi membicarakan orang lain. Ya, selalu ketika dia bicara pasti nggak boleh amal kita hilang. Makanya kata Rasulullah bersabda, berita gembira buat emak-emak dan juga bapak-bapak, ya, tuba liman syagola aibu anu yubinas. Beruntunglah orang yang sibuk dengan aibnya, lupa aib orang lain. Artinya apa? Merugilah orang yang sibuk dengan aib orang lain, lupa aib diri sendiri. Ya, makanya ya Bunda, yuk kita selalu melihat kebaikan orang, kita lupakan ya keburukannya, kita lihat keburukan kita, lupakan kebaikan kita. Baru indah hidup ini jadinya. Ini yang pertama. Yang menyebabkan doa kita nggak diijabah, doa kita yang menyebabkan amal kita tidak diterima, bahkan ya sia-sia kita melakukan amal, bahkan doa kita pun gara-gara ini nggak diijabah, dikabulkan Allah. Selanjutnya apa? Yang kedua adalah qaswatul qalbi, hati yang keras. Ya, hati yang keras. Susah menerima nasihat. Ya, ini kita di akhir zaman, banyak komunitas, banyak ormas, banyak aliran. Kalau bukan ustadz kita nggak mau dengar ceramahnya. Nah, ini termasuk hati yang keras itu apa? Tidak mau menerima kebaikan apabila kebaikan itu datang dari orang lain. Padahal kita tahu Khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib pernah berkata, apabila seorang anak kecil memberikan aku nasihat, menunjukkan aku ke jalan yang benar, memberikan aku satu ilmu, akan aku jadikan dia mursyidku, guruku, ya, muallimku. Allahu Akbar. Ini Ali loh. Tapi hari ini kita apa? Kalau bukan ustadznya, dia nggak mau dengar, dia keluar. Nah, kalau sudah begini terjadi apa? Kesombongan. Dan kita jelas orang sombong tidak akan pernah mencium bau surga. Rasul yang ngomong, ya, man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibr, ya, la yadkhul jannah. Tidak akan pernah masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji zarah kesombongan. Astagfirullahaladzim. Takut saya baca hadis ini ayah bunda jemaah. Pertanyaannya, ciri orang sombong itu apa? Ya, yang pertama batarul haq, menolak kebenaran. Padahal itu kebenaran yang disampaikan, tapi karena bukan ustadznya, bukan ormasnya, bukan alirannya, dia tidak mau mendengarkan. Yang kedua, ciri orang sombong itu apa? Gomdun nas, suka meremehkan orang lain. Meremehkan orang lain karena dia punya jabatan, pangkat, kedudukan, dia remehkan bawahnya. Karena dia punya harta yang banyak, dia remehkan karyawannya. Karena dia punya ilmu yang banyak, dia remehkan ustadz kampung yang mungkin dulu masuk surga daripadanya. Hati-hati ayah bunda jemaah sekalian, jangan keras hati kita, jangan ambil, ya, dalam hadis qudsi Allah mengatakan al-kibru ridai, sombong itu selendangku, wal azamatu izari, wal azamah, pakaian jabatan, kedudukan, ya, itu adalah pakaianku, adalah kain sarungku. Jangan ambil. Faman naza wahidan minhuma, siapa yang mengambil salah satunya akan aku campakkan ke dalam neraka jahanam, kata Allah. Nauzubillah. Subhanallah. Karena yang membuat hidup kita ini mulia ayah bunda jemaah sekalian, bukan harta kita, pangkat kita, ilmu kita, ketampanan kita, popularitas kita, itu hanya sementara. Ya, sementara ya bunda. Stres kalau dikejar itu sampah semuanya. Ya, sampah semuanya. Ya, karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di antara kalian siapa? Yang paling bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Al-khawfu minal jalil, takut akan murka Allah. Wal amalu bitanzil, beramal sesuai dengan Al-Quran.
Wasyukur ala jazil, bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, berbagi, berinfak. Wa ridha bil qalil, ridha dengan harta yang sedikit, enggak pernah mengeluh, berkeluh kesah kepada Allah. Wal isti'dad yamirahil, siap-siap untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Itulah takwa. Makanya yang paling mulia itu orang bertakwa. Jangan keraskan hati kita hanya karena perbedaan. Berbeda partai, berbeda ormas, berbeda aliran, berbeda guru. Jangan, hargai, muliakan. Kalau ingin dimuliakan, muliakan orang. Kalau ingin dihargai, hargai orang. Kalau ingin dipuji, puji orang. Tapi sebaliknya, kalau ingin dihina, hina orang. Kalau ingin dicaci, caci orang. Kalau ingin difitnah, fitnah orang. Kalau ingin digibah, gibahi orang. Akan berbalik kepada kita. Makanya, buka hati kita. Jangan keras hati kita, yang akhirnya apa? Amal kita sia-sia. Yang ketiga, yang akan menghapuskan amal kita, kata Rasulullah SAW, adalah hubbud dunia, cinta dunia berlebihan. Hubbud dunia. Nah, ini umat akhir zaman ini kena penyakit Wuhan. Nah, wabah virus corona awalnya datang dari Wuhan. Nah, penyakit yang datang hari ini Wuhan, kata Rasulullah. Wuhan. Nah, dikit nih. Ini apakah ada korelasinya? Wallahu alam. Yang jelas Wuhan. Wuhan itu apa, Ustadz Oren? Rasul yang mengatakan hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia, takut akan kematian. Betapa banyak orang takut mati hari ini. Bukan karena wabah virus corona, tapi karena ketakutan. Nah, ini saya sampaikan. Orang mati karena ketakutan. Ya, ini ciri-ciri kalau sudah cinta dunia, takut kematian, amal-amal ibadah kita akan hilang. Boleh, dunia kita boleh kaya. Siapa? Umat Islam wajib hukumnya kaya umat Islam. Ya, kenapa? Rukun Islam itu 5, bukan 3. Rukun orang Islam yang miskin itu 3 rukunnya, ya, syahadat, sholat, zakat, syahadat, sholat, puasa. Tapi rukun Islamnya orang kaya itu ada 5. Dia bisa zakat, dia bisa haji. Artinya apa? Umat Islam wajib hukumnya kaya. Makanya Rasulullah mengatakan, ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kejar dunia ini. Ambil dunia ini, sawit, getah, rumah, mobil, istri, dan anak-anak. Banyak ambil semuanya, tapi dalam genggamanmu. Dalam genggaman. Jangan masukkan ke dalam hati. Akhirnya kalau dimasukkan ke dalam hati, kita akan kedekut, pelit, bakhil, tamak, bin syarakah. Ini penyakitnya. Ya, genggam. Selanjutnya apa kata Rasulullah? Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Kejar akhiratmu, seakan-akan engkau akan mati besok. Artinya apa? Dunia yang sudah dalam genggaman kita, harta yang banyak ini, kita infakkan, sedekah, berbagi dengan sesama, maka akan indah. Mana kusomin malim disedekahkan, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Rasul yang ngomong dan saya yakin dengan ini. Ayah bunda, jangan cinta kepada dunia berlebihan. Fatal akibatnya, amal ibadah kita terhapus. Yang selanjutnya, yang keempat, yang menghapus amal ibadah kita adalah tudul amal, angan-angan yang panjang. Kerja nggak mau, ya, tapi pengen gaji gede. Mana bisa? Nggak mungkin, mustahil. Ikhtiar nggak ada, usaha nggak ada, doa apalagi. Makanya ya bunda, yuk jangan berkata seandainya, umpama, jikalau. Orang sudah terbang tak kemana, kita masih juga jikalau, seandainya. Yuk kita bergerak. Wabah virus corona menyebabkan kita ini juga, teman-teman saya, sahabat saya, usikum nasibi taqwallah, para asatidz, guru-guru saya, dai-dai muda, jangan berkeluh kesah. Khutbah Jumat di cancel, jangan berkeluh kesah. Jadwal tarawih, jadwal kita kultum, kajian duha, kajian zuhur di bulan Ramadan di cancel. Jangan. Yuk, kita cari aktivitas banting setir. Kita lakukan. Di antaranya apa? At-tijarah. Ya, kita berbisnis, berdagang. Karena Rasulullah itu berdagang. Ya, beliau mulia. Jangan berangan-angan yang panjang. Ini yang keempat yang menyebabkan amal kita akhirnya hilang dan sia-sia. Yang kelima yang menyebabkan dihapuskan amal-amal ibadah kita adalah qillatul haya. Nah, rasa malu udah mulai hilang. Rasa malu nggak ada lagi. Seorang suami ya melakukan dosa di hadapan istrinya, melakukan hubungan dengan tetangga, hal yang biasa. Seorang istri yang tidak lagi mau menutup auratnya, bertelanjang, berpakaian tapi telanjang gitu, berbekas. Makanya hati-hati. Tidak akan pernah mencium surga perempuan, ya. Di antara perempuannya apa? Pakaian tapi telanjang. Hati-hati. Dia jilbaban tapi dadanya, ya, pinggulnya berbekas yang akhirnya orang juga melihat dan menontonnya. Kalian menyuruh kami untuk menundukkan syahwat, tapi kalian mengumbar aurat.
Bagaimana kita lelaki akan bisa jauh dari kalian yang akhirnya terjadi perkosaan, perzinaan, ya rasa malu sudah hilang. Rasa malu sudah hilang. Ya, para pejabat makan uang rakyat, tidak sadar dia menumpuk harta, menarik di atas penderitaan rakyat. Ya, ibaratkan kodok, tikus, kodok, ya, katak itu. Lagi berenang. Lidahnya menjulur, menjilat atasan, tangannya menyikut kanan teman karibnya. Ya, kakinya menginjak bawahannya, rakyatnya. Ya, ini kalau sudah ini terjadi, ayah bunda, rasa malu sudah hilang. Akhirnya apa? Hidup tidak akan pernah bahagia, amal ibadah kita pun sia-sia. Ya, karena al-haya minal iman, kata Rasulullah. Rasa malu itu adalah sebagian dari iman. Begitu mulianya. Malu itu dulu masih ingat waktu kita berjumpa dengan perempuan, berjalan dengan perempuan itu, hati-hati betul. Bahkan perempuan itu maghrib udah di rumah. Bahkan kita yang laki-laki juga, ya, bersuara dengan guru, dengan kiai, pecinya diletakkan, kita malu berjalan. Sekarang tidak. Ya, yang prinsip yang kita pakai apa? Yang penting tenar, yang penting terkenal. Akhirnya ada syair Arab mengatakan, bul ala zamzam, atau Arab kencingnya air zam-zam maka engkau akan terkenal. Makanya orang bikin aneh-aneh di Indonesia banyak. Ya, jadi macam-macam lah gayanya di TV, ditertawakan orang, padahal itu maksiat dan dosa dan tempatnya neraka. Rasa malu hilang. Mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga malu dan juga kehormatan kemaluan kita. Yang terakhir yang menyebabkan amal kita hilang, ayah bunda, wa zalimun la yantahi, kezaliman yang tidak pernah berhenti. Zolim, ya, suami zolim terhadap istrinya, mak zolim terhadap anaknya, pembantunya, ya, atasan zolim terhadap bawahannya. Ini terjadi hari ini. Amal ibadah yang kita lakukan sia-sia. Kamuflase pencitraan apa gunanya, dan tidak ada gunanya sama sekali, ayah bunda jamaah sekalian. Hati-hati, percuma kita melakukan ibadah kalau sia-sia, sebagaimana juga puasa. Ya, kalau kita tidak bisa menjaga mata kita, anggota badan kita, hati kita, dan puasa kita pun akan sia-sia. Yang kita dapatkan apa? Haus. Ya, yang kita dapatkan apa? Hanya lapar. Kam min sa'imin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahala kecuali lapar dan dahaga saja. Makanya ya bunda jemaah sekalian, hindari 6 perkara ini. Jangan zolim, jaga rasa malu, jangan banyak menghayal, jangan mencintai dunia berlebihan, lembutkan hati, jangan dikeraskan, dan jangan lagi untuk membicarakan aib orang lain. Banyak aib kita dan dosa kita. Ayah bunda jemaah sekalian, sebelum saya menutup, seperti biasa saya punya produk. Nah, ini produk saya, kue bawang Ustadz Oren. Nah, ini ya, ayah bunda, ada juga madu pahit kejantanan, madu super untuk penangkal wabah virus, ada jahe merah, ya, biar hangat badan kita, ada gula semut penangkal diabetes, ada juga kurma. Nah, macam-macam kurma silakan. Ini ada kue bawang juga 20.000 ini. Sama dengan kue keju. Nah, ini juga. Yang pengen langsung japri saya, ya. Saya jawab langsung insyaallah ya bunda, 0812 6634 6539. Ayah bunda, jemaah sekalian, mari kita tutup kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.